Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Polres Lombok Timur. Jadi narkoba itu adalah barang yang sangat berbahaya. Ini bisa menyebabkan kecanduan atau ketergantungan kepada pemakainya dan bisa merusak generasi menerus bangsa kita. Nah, hadir bersama kita sekarang ini adalah Kanit 1 Setres Narkoba Polres Lombok Timur, yaitu Iqbal Laluzinika. Betul namanya? Betul. Nah, jadi saat ini kita akan berbincang sedikit dengan beliau tentang bagaimana sih narkoba di Lombok Timur ini dan bagaimana ketegasan Setres Narkoba Polres Lombok Timur dalam mencegah dan menindak kejahatan narkotika yang ada di Lombok Timur ini. Jadi mungkin banyak nih masyarakat kita yang memahami tentang apa sih sebenarnya narkoba ini. Nah, mungkin Pak Kanit sedikit bisa menjelaskan nih tentang apa itu narkoba begitu. Silakan. Jadi narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika itu adalah zat atau bahan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mengurangi kesadaran dan dapat menyebabkan ketergantungan yang dibagi ke dalam golongan-golongan. Ada golongan satu. Golongan satu ini dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat, hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oh, sebenarnya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manfaatnya ada kan sebenarnya Pak Kanit? Ada, tapi karena efeknya sangat kuat sehingga tidak dibolehkan untuk pengobatan, untuk terapi. Oh, tidak. Sebenarnya tidak diperbolehkan itu. Tidak dibolehkan. Oh, gitu benar. Yang digunakan untuk terapi itu yang golongan 2. Oh, yang golongan 2 yang efeknya mungkin agak kurang Pak Kanit. Agak kurang. Dia tidak terlalu. Nah, ini kan Pak Kanit mungkin banyak yang belum tahu nih apa yang tergolong dari golongan kelas 1, kelas 2, mungkin belum ada yang belum tahu nih. Mungkin Pak Kanit bisa menjelaskan secara umum saja kira-kira bagaimana? Seperti yang tadi saya sebutkan, narkotika golongan 1 itu karena efeknya sangat kuat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya Contohnya sabu, ekstasi, ganja, atau marijuana. itu berarti itu hanya sebenarnya untuk ilmu pengetahuan gitu ya, Untuk pengetahuan misalnya. Iya. Terus yang golongan 2 tadi Pak? Kemudian untuk golongan 2-nya itu efeknya sangat kuat juga, namun di bawah golongan 1. Tapi bisa untuk medis. Tapi alternatif terakhir untuk medis. Kira-kira Pak. Kemudian golongan 3 itu sering digunakan untuk terapi, Boleh pengobatan, digunakan. dan efeknya juga rendah. Contohnya kira-kira Efek ketergantungannya yang sangat rendah. Berarti misalnya nih dipakai untuk terapi, kecenderungan orang untuk ingin lagi itu agak sedikit ya Pak Kanit, Iya. tidak terlalu besar ya. Itu yang dimaksudnya ketergantungan tadi. Begitu. Baik, nah ini kira-kira selain dilarang oleh hukum nih Pak Kanit, kan ancamannya apalagi yang golongan 1 nih sampai hukuman mati kalau tidak salah itu. Nah selain diancam oleh hukum, kira-kira ini untuk kerugian untuk diri kita sendiri apa kira-kira? Jadi narkoba ini sebenarnya bisa merusak organ medis, merusak organ tubuh manusia. Salah satunya sel saraf pusat, sehingga dapat mengakibatkan stroke, kemudian sakit ginjal atau liver. Kerusakan ginjal ya? Ya, kerusakan ginjal kemudian liver. Jadi bahaya sekali ya bagi tubuh kita. Kemudian dampak dari segi sosial. Iya. Masyarakat akan menghindar dari kita karena sebagai pengguna narkoba tentunya banyak masyarakat akan takut bergaul secara sosial, itu dampak sosialnya. Ada juga dampak hukumnya, itu bisa dijerat dengan hukuman mati, itu maksimal yang paling berat itu. Begini Pak, kalau tidak salah saya mendengar bahwa di tindak kejahatan narkotika itu ada istilah restoratif justice juga gitu. Nah maksudnya bagaimana maksudnya dengan itu? Bisa dijelaskan mungkin sama sobat. Restoratif justice itu adalah
penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian Bukan persidangan berarti ya? Oh, sebelum persidangan. sebelum persidangan ya. Dengan melibatkan semua pihak, baik itu korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, Iya. pelapor, kemudian tokoh pemuda, untuk mencari solusi terbaik Oh, iya. atas permasalahan tersebut. Terus Asalkan dia tidak menjual, karena itu termasuk bagian daripada jaringan. jaringannya ya. Jual sebagai kurir, Oh, berarti sebagai bandar itu tidak bisa. Oh, berarti yang tidak bisa direalisasi itu adalah penjual, kurir maupun bandar. Bandar. Akan tetapi pemakai harian, ibaratnya pecandu harian itu masih bisa di restoratif justice. Untuk diri sendiri. Itu di sendiri, tapi ya. Oh iya. Sedikit jadi menambah wawasan kita nih sama masyarakat juga. Terus yang berikut Pak Amin nih, selama kurun waktu 2024 ini berapa kasus nih, kan kita di Lombok Timur nih, berapa kasus yang sudah diungkap oleh Satres Narkoba Polres Lombok Timur dan sudah sejauh mana nih? Selama tahun 2024 ini kami telah mengungkap 15 kasus 15 kasus. narkotika yang melibatkan 16 tersangka. Kemudian yang barang buktinya besar itu ada 2 kasus. Itu berapa tuh? Di atas 1 ton. Di atas 1 ton. Besar juga. Terus maksud kami itu sudah sejauh mana penanganannya? Apakah sudah diselesaikan? Maksud saya sampai persidangan apa masih ada yang diproses nih? Yang untuk penanganannya sementara yang untuk 14 CP masih sedang berjalan, Sedang berjalan. sedang proses sidik. Yang dulu udah selesai berarti. Sementara yang satunya Yang satu nih sudah selesai. sudah selesai. Tadi 16 kasus semuanya. 15. Oh, sorry, 16 tersangka. 16 tersangka ya. Jadi 15 kasus 16 tersangka. Baik, terus yang berikut nih Pak Kanit nih, kan bagaimana cara mengedukasi masyarakat kita supaya tidak terjerumus nih dalam bahaya narkoba ini? Kira-kira bagaimana Pak Kanit? Sebenarnya narkoba ini tidak cukup dicegah oleh anggota kepolisian, Oh, baik. namun juga masyarakat punya kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam P4GN. P4GN itu pencegahan penanggulangan peredaran narkotika. Itu masyarakat dapat melaporkan setiap ada indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkotika ke aparat penegak hukum. Berarti ini butuh peran serta seluruh elemen masyarakat ya. Itu sekali, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Nah, ini kan tadi Pak Kanit menyebut lingkungan sekolah nih. Kebetulan saya ingin bertanya nih, kan selama ini kita dengar penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya di lingkungan masyarakat dewasa nih, tapi ada juga di lingkungan remaja kita, bahkan ada juga yang sudah terpapar bahkan sampai SMP segala macam. Nah, maksud saya itu kira-kira apa nih yang dilakukan oleh Satres Narkoba Lombok Timur untuk mengedukasi kaum muda ini, adik-adik remaja kita nih yang ada di Lombok Timur ini, selama ini apa aja yang pernah dilakukan? Satres Narkoba Polres Lombok Timur selama ini telah mengedukasi ke berbagai sekolah, mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA, bahkan ke kampus-kampus. Oh, sampai Kami melakukan edukasi, sosialisasi segala macam ya. di bagian. Jadi yang selanjutnya nih Pak Ani, jadi kan banyak barang bukti yang diamankan oleh Satres Narkoba Polres Lombok Timur tuh, mungkin selama operasi maupun di luar operasi pada saat melakukan penangkapan, baik yang besar maupun kecil. Mungkin banyak yang penasaran nih dari Sobat Tugas oleh Lombok Timur nih, kira-kira barang bukti yang ada di kepolisian ini dikemanakan sih? Nah, mungkin Pak Ani bisa jelaskan nih biar menambah wawasan Sobat Tugas Lombok Timur nih. Terkait dengan barang bukti narkotika yang berhasil kami sita, itu kami langkah pertama itu melakukan penimbangan Oh, penimbangan dulu. di PT Pegadaian Selong. Oh iya. Kemudian di situ diketahui berat kotor dan berat bersihnya. Oh, benar-benar. Kemudian setelah diketahui berat bersihnya,
Di situ kami melakukan sisi untuk Sisi ini maksudnya? penyisian barang bukti yang akan dijadikan barang bukti di persidangan dan ada juga yang dijadikan uji sampel barang bukti di Balai Besar POM Mataram. Oh begitu, berarti tidak semua itu dibawa ke persidangan nanti. Ada yang disisihkan untuk dijadikan sampel. Iya, betul sekali. Begitu ya. Terus apa lagi Pak? Iya. Berarti sampai di persidangan baru nanti di sana dimusnahkan. Setelah di persidangan maksud saya. Ya, nanti itu kalau sudah di persidangan ranahnya daripada kejaksaan untuk dimusnahkan barang. Terus yang terakhir nih Pak, kan mungkin secara umum tentang narkoba ini tadi sudah kita ulas segala macamnya. Nah kira-kira apa nih kiat-kiat dari Satres Narkoba atau dari Pak Kanit, mungkin dari berupa himbauan dan lain sebagainya nanti kepada sekolah Jawa Timur supaya kita ini dan anak-anak kita dijauhkan dari narkoba, bisa menghindari narkoba begitu. Kepada sobat humas dimanapun berada, kita ketahui bahwa narkoba ini merupakan barang atau zat yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, dapat memengaruhi mental seseorang, sehingga dibutuhkan kerjasama dari kita semua untuk melakukan pencegahan peredaran narkoba. Para keluarga yang mempunyai keluarga masih sebagai pecandu harus segera melaporkan ke Satres Narkoba Polres Lombok Timur ataupun langsung melakukan rehabilitasi ke IPWL, baik itu ke rumah sakit, puskesmas, atau pusat rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Baik, terima kasih banyak ini Pak Kanit. Satres Narkoba sudah hadir di studio kita nih di ngobrol santai bareng sobat humas Polres Lombok Timur nih. Jadi sobat humas Polres Lombok Timur dimanapun berada, jadi tadi sudah jelas sekali dipaparkan oleh Pak Kanit mulai dari ancaman hukuman yang bahayanya tentang narkoba itu. Jadi harapan kami dan himbauan kami nih dari Humas Polres Lombok Timur agar semua elemen masyarakat, baik itu orang tua, remaja dan sebagainya menghindari narkoba. Mari kita perangi narkoba, karena narkoba ini sangat berbahaya bagi generasi muda kita. Seperti dijelaskan tadi, apabila ada terindikasi baik famili, saudara maupun tetangga yang menggunakan narkoba, satu caranya bisa dengan melaporkan kepada Satres Narkoba Polres Lombok Timur. Yang kedua, bisa melakukan rehabilitasi sendiri. Ke tempat-tempat sudah dijelaskan dari sama Pak Kanit satu. Jadi intinya kita perangi narkoba, bagaimanapun itu sangat berbahaya bagi masa depan bangsa kita. Terima kasih sobat humas Polres Lombok Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.